Yang namanya hidup harus tahu sejatinya urip, pokoknya yang mempunyai napas. Makhluk hidup lah pasti itu mengalami kematian. Tatkala adzan terdengar, tinggalkan semua kegiatan. Jadi tidak ada kalimat menunda-nunda. Itu bukan hanya sekedar meninggalkan saja, tatkala di dalam hati pun kita tinggalkan urusan duniawi, karena kita tuh sedang berabsensi dengan taruhlah hadiu, rotidul hadat, ya, atau istilahnya mah pembacaan Al-Quran. Dan terutama itu pengamalan bukan hanya sekedar membaca, tapi mengamalkan isinya. Kehidupan di akhirat merupakan suatu kelanjutan daripada kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sobat-sobat Muara Jati yang kami cintai, dan yang insya Allah kami selalu mendoakan kalian semua agar kalian semua selalu mendapatkan rahmatnya dan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat Muara Jati, kami akan bincang-bincang yang tak aneh lagi dengan guru kita, yaitu Bapak Ustadz Dul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan taunya Ustadz aslinya itu siapa sih? Wah. ya itu ya aslinya ya, kalau nama asli itu ya Abdul Rojai. Oh, Abdul Hamba, Rojai rujuk, Rojiun hamba yang akan kembali. Amin. Nah, kalau menurut bahasa Arabnya. Ngomong-ngomong, katanya Pak Ustadz tuh katanya punya jamiyah sakaratul maut, sangat ngeri sekali tuh. Apa itu? Nah itu, jadi itu suatu cermin, mencerminkan suatu kehidupan, makanya dinamakan jamaah hikmah sakaratul maut. Kata-kata itu ya kayaknya memang kayak serem ya. Padahal itu ciri suatu kepribadian. Ciri suatu kepribadian manusia hidup di dunia ya memang harus seperti itu. Jadi tentang bagaimana kita hidup, asal usul kita dari mana, mau kemana, dan dilanjutkan kemana. Jangan itu mau menandakan Ijroil ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi memang sulit untuk ditafsirkan ya. Itu menamakan itu nggak asal-asalan. Berarti itu sesuai dengan kepribadian. Bahwa kita hidup harus benar-benar, yang namanya hidup harus tahu sejatinya urip, kata orang Jawa itu. Jadi harus tahu sejatinya hidup. Makanya ya itu panjang kalau kita buka ke situ. Kurang lebihnya ya gitu, suatu kepribadian aja, supaya kita jamaah yang bijaksana itu yang bagaimana ya seperti gerakannya sakaratul maut. Setiap orang itu pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Yes, pasti itu mah ya. Pasti. Itu makanya sebagai pangeling-eling situ larinya tuh. Mungkin lebih kepada mengingatkan mati mungkin. Nah, mengingatkan mati itu utamanya, lebih mengingatkan kita pada kematian. Karena kenapa? Karena asalnya kita itu tidak ada. Makanya kalau secara hakikatnya kita itu tidak ada, tapi diadakan oleh yang maha ada sehingga kita itu ada. Itu makanya kita harus mengingat kematian. Pokoknya yang mempunyai napas, makhluk hidup lah pasti itu mengalami kematian. Cuman kadang-kadang manusia kan itu pada takut.
Padahal itu nggak usah ditakuti. Bahkan pada nggak sadar. Nggak sadar. Wah, kalau kita orang Islam itu tidak ada kematian, tapi melanjutkan suatu perjalanan kita. Itu. Makanya dinamakan jamaah hikmah sakaratul maut. Jadi itu harus benar-benar kita mengingat kematian itu bukan hanya mengingatnya aja. Nah, ketika jamaah mau mulai teringat mati kan lebih khusyuk, ada kemungkinan lebih juga khusyuk. lebih pasrah. Lebih pasrah. Harus benar-benar. Ini ngomong-ngomong, didirikan Padepokan ini didirikan Jam'iyah Hikmah Sakaratul Maut di tahun berapa itu? Ya, kalau cita-cita itu udah lama, udah tersimpan. Karena sesuai dengan perjalanan saya sendiri seperti itu. Tapi terciptanya ini tuh ya cuman belum diperlihatkan aja. Karena istilahnya mah memperlihatkan udah kalimat aja sakaratul maut. Itu gimana katanya? Kadang-kadang ya serem sendiri. Ya itu udah lama terciptanya itu. Cuma baru istilah di dalam hati. Nah kalau udah benar-benar menjiwai kitanya, terus barulah dikeluarkan. Istilahnya dibukukan lah. Gitu. Nggak asal-asalan yang enak tuh ini, yang enak enggak. Itu harus benar-benar menjiwai. Makanya bisanya kayak gitu sesuai dengan ijro'il. Tatkala istilah ijro'il itu sudah menentukan si A itu harus dipanggil oleh Allah, dia tidak pandang bulu. Nah itu filosofinya dalam hakikatnya dalam kita suatu hidup bergerak sebagai kayak sakaratul maut. Tatkala adzan terdengar, tinggalkan semua kegiatan. Nah, ke situ. Jadi tidak ada kalimat menunda-nunda. Nanti sebentar lagi. Nanti kagok. Tidak ada. Tatkala sudah terdengar panggilan, tinggalkan semuanya. Nah, itu untuk menghadap. Itu bukan hanya sekedar meninggalkan saja, tatkala di dalam hati pun kita tinggalkan urusan duniawi karena kita tuh sedang berabsensi dengan Allah. Itu rutinan istighos bahasa jamiahnya itu bulanan apa tiap 1 minggu sekali atau bagaimana kan? Ya kalau program kan itu 2 minggu itu 2 kali, itu kan program. Rutin lah. Rutin. Nah, pada intinya yang namanya mengaji itu ya tidak terpaku kepada suatu kerutinan. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktu. Tidak ada ketentuannya. Nah itu. Yang diauratkannya itu apa? Yang diauratkannya itu ya asma-asma Allah juga. Itu asma-asma Allah. Kayak sejenis taruhlah hadiyu, rotidul hadad, ya. Atau istilahnya mah pembacaan Al-Quran, begitu surat Waqiah, entah Yasin. Nah disitulah lantar utama itu pengamalan, bukan hanya sekedar membaca, tapi mengamalkan isinya. Ini kan punten itu yang tadi masalah aurat, memang aurat tersebut kandul tafaulan kepada guru siapa atau guru yang mana, atau memang hasil racikan sendiri auratnya, atau memang aurat pribadi diterapkan jadi satu jamiahan atau bacaan jamiah tersebut. Apa dari mana itu? Awal mulanya kan tetap setiap manusia harus punya guru. Terus berguru dari sini ke sini ke sini dan ke sini, akhirnya kan menarik suatu kesimpulan. Apa istilahnya yang pituah dari guru itu, guru pertama gini, guru kedua gini. Nah akhirnya ditarik ke suatu kesimpulan. Sebelum itu diterapkan ke jamaah, ya memang itu diauratkan sendiri dulu. Sebagai dicoba lah. Makanya istilahnya mah walaupun itu penerapan
dari hasil tolabul ini, nah itu muncul ada datang dari diri sendirinya. Berarti dapat rangkuman sendiri dari ya? rangkuman Aurat sendirinya, tersebut. aurat tersebut sehingga dijadikan suatu aurat. Nah, itu Sekarang dibaca dengan jamaah dengan kantul sendiri. jamaah. Karena apa ya? Emang itulah ilmu harus diamalkan, dan beramal itu harus pakai ilmu. Memang seperti itu kan ya. Saya tahu juga kadang ada dari ijazah langsung dari guru siapa atau paulan pakai ini. Ya memang selengkapnya dari guru tersebut. Ada yang dari hasil racikan sendiri karena memang gurunya banyak, terus orang tersebut mengamalkan. Nah akhirnya jadi satu aurat dan bagian sendiri, itu. terus dilaksanakan dengan jamaahnya sendiri. Jamaah. Ada yang seperti itu. Ya memang seperti itu. Termasuk Kang Dul sendiri. Dari guru-guru terus, nah akhirnya diamalkan sendiri dan akhirnya menemukan suatu amalan, sehingga disatukan menjadi suatu untuk jamiah. Yang jelas aurat tersebut terasa lah hikmah. Terasa hikmah. Makanya dengan jamaah dilaksanakan. Dilaksanakan itu kira-kira ya intinya ke situ. Kira-kira dunia wal akhirat. Dini wa dunya wal akhirah. Tetap intinya iya karena butuh wa iya karena sa'in. Hanya kepada engkau menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Apa ya, tetap kita kembali lagi ihdinas siratal mustaqim. Apa ya, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Goir bukannya jalan orang-orang yang dimurkai atau dolim. Tujuannya ke situ. Tetap fidunya wal akhirah. Fidin wa dunya wal akhirah, di dalam agamanya di dunia itu di akhiratnya. Makanya motonya gini, kita harus kaya dunia, kaya akhirat. Kita harus selamat dunia, selamat akhirat. Jangan munafik. Wah, jangan. Jadi yang jelas kan di dunia dulu ya. Ya di dunia. Akhir fil akhirat nanti fil akhirah. kedua. Nah, tapi kebanyakan itu kata-kata itu dibulak-balik. Jangan akhirat lalu karena gini, setiap kita manusia orang Islam diwajibkan katanya mencapai hasanah atau kebaikan di akhirat. Ya, tetapi harus didahului dulu dengan adanya hasanah kebaikan di dunia. Karena hidup di dunia dulu. Di dunia, karena kehidupan di akhirat merupakan suatu kelanjutan daripada kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sesuai dengan keterangan seperti ini juga kan, apa? Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu besok meninggal dunia. Nah itu, tapi kadang-kadang kejar, kebanyakan yang dikejar dunianya aja. Lupa banget. Ketika dunianya sudah ada. Nah itu namanya ya memang jelas itulah manusia. Beda kan? Lupanya itu ya. Iya. Ngomong-ngomong jamiahnya berasal dari mana aja tuh? Nah, itu uniknya jamnya itu berasal dari mana-mana. Jadi uniknya tuh di situ. Kebanyakan yang dari jauh-jauh dari Indramayu, dari istilahnya Mekarpicala, Gadel. Kadang-kadang di sininya mah nggak ada. Nah, kalau daerah Pasundannya sekitar daerah Pasundannya Luiliang, Garawangi, yang kadang-kadang sampai Pajak Suji, Loji Kobong, nah itu ada. Nah disitulah pokoknya kita siarkan tentang kebenaran. Mari wa amili solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selain hadiyu dan rotibul hadad, keilmuan apalagi yang disampaikan itu? Nah ya banyak, terutama tentang masalah keilmuan kehidupan. Karena gini, percuma kita mempelajari suatu keilmuan kalau tidak pernah diterapkan dalam suatu kehidupan. Pengamalan itu. Nah pengamalannya itu, kalau hanya sekedar belajar semua orang bisa. Kalau nggak percaya lihat aja tuh di sandiwara ya Pak. Dia pandai berdakwah, dia bisa segala macam, tapi yang berat itu melaksanakannya. Jadi kira-kira jadi penyelamat bagi kita.
sesuai itu bahwa agama itu menyelamatkan bagi pengamalnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar itu aja, jadi luas. Yang namanya thalabul ilmi itu luas, bukan hanya sekedar searah aja mempelajari agamanya aja, bukan tentang kehidupan akhlak-akhlak yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itulah yang harus kita tiru. Karena apa? Rasul itu wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Itu aja. Nah, kalau udah rahmatan lil alamin itu cakupannya luas ya. Ya luas. Bahkan bukan hanya Muslim. Nah, Muslim pun ada kemungkinan untuk dirangkul. cuman ya di sini itu yang apa diperkuat itu adalah akhlak. Karena Rasul itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Mimana berilmu tidak berakhlak, tapi tidak berilmu berakhlak, tinggal pilih aja yang mana." Kan gitu. Apa pengen bayar? Apa pengen Tinggal karpe. Rahman Rahimnya Allah kan itu kan. Ya iya, Rahman Rahimnya Allah. Kurang lebih ya seperti itulah. Jadi kesimpulannya sakaratul maut itu apa? Kesimpulannya sakaratul maut itu adalah suatu cermin kehidupan di dalam kita melaksanakan ibadah. Nah, itu aja. Cermin suatu kehidupan kita di dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kalimat kematian yang ditakuti. Kebanyakan kan takut. Karena yang jelas yang namanya kematian itu adalah pasti. Itu aja. Kita orang Islam tidak ada kematian, cuma melanjutkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu. Jadi kesimpulannya itu bukan istilahnya mah serem-serem atau gimana ya. Karena istilahnya mah begitu saya begitu ini mendapat petunjuk bahwa itu harus sakaratul maut. Karena memang sekilas bagi pribadi saya itu kayaknya lebih condong mengingatkan kepada kematian. Kalau kita udah ingat sama kematian, maka tidak ada lagi yang harus ditinggal-tinggal lagi. Tatkala terdengar hayala sholat, tinggalkan semua, langsung menghadap. Jadi kebaikan atau ibadah yang lain nggak bakal dinanti-nanti lagi. Nggak bakal dinanti-nanti lagi, langsung. Insya Allah. Karena sesuai dengan itu yang namanya sakaratul maut, betulnya Ijroil. Ijroil nggak bakal sibuk apa memang nyabutnya satu-satu dengan adanya bencana tsunami ya enggak lah. Sabu bersih habis ya. Gardunya aja ya, gardu pusat. Nah, gardu pusatnya aja semua. Itu jadi maka apa istilahnya jamaah hikmah sakaratul maut. Nah, tapi di situ ada kata hikmahnya yang bijaksana. Jadi suatu perkumpulan, jamiahan, pikiran yang sangat bijaksana sekali untuk membawa nama sakaratul maut. Jadi nggak asal-asal itu, nggak asal senang. Nah, itulah menurut keyakinan saya sendiri, karena istilah saya memang benar-benar ingin mendapatkan suatu petunjuk apa yang harus nama yang paling terbaik buat jamiah. Gitu. Makasih Kang Ustadz Ya. atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk sobat-sobat Muara Jati. Adapun kesimpulan tadi udah disampaikan sama Kang Dul. Mudah-mudahan kita selalu mengingat akan kematian. Dan semua kita semua dipanjangkan umurnya, umur yang berkah dan husnul khotimah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muara Jati.